Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Vini baru saja menyelesaikan studi panjangnya di Fakultas Kedokteran dan meraih gelar dokter. Meskipun banyak malam yang dilalui dengan begadang dan rasa lelah, akhirnya usaha kerasnya terbayar. Impian besar Vini adalah menjadi dokter forensik, dan ia merasa ini adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Beberapa minggu setelah kelulusan, Vini menerima kabar yang ditunggu-tunggu. Dia diterima bekerja sebagai dokter forensik di rumah sakit ternama di kota. Rumah sakit ini dikenal memiliki tim medis yang ahli dan fasilitas canggih, menjadi tempat yang diidamkan oleh banyak calon dokter. Vini merasa sangat bersyukur, namun juga cemas. Ia tahu pekerjaan ini penuh tantangan, memerlukan ketelitian tinggi, dan menghadirkan situasi yang seringkali menguji mental dan emosional. Hari pertama di rumah sakit itu, Vini disambut dengan hangat oleh rekan-rekannya. Ia langsung terjun ke ruang forensik, di mana tubuh korban kejahatan atau kecelakaan seringkali diperiksa. Di sana, Vini tidak hanya mengandalkan ilmu yang telah dipelajari, tetapi juga ketenangan dan kemampuan menganalisis situasi secara objektif. Meski terlihat menegangkan, Vini merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Vini semakin mahir dan semakin yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat. Dalam setiap kasus yang ditanganinya, Vini merasa kepuasan tersendiri karena dapat membantu mencari kebenaran dan memberikan keadilan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Vini pun sadar, meskipun pekerjaan ini sulit dan penuh tantangan, ia telah menemukan tujuan hidupnya sebagai dokter yang tak hanya menyembuhkan, tetapi juga mencari keadilan di balik setiap kematian. Vini, kini berusia 27 tahun, telah membangun hidup mandiri sejak lulus kuliah. Setiap hari dia bekerja keras di ruang forensik rumah sakit ternama, menghadapi berbagai kasus yang menguji keahlian dan ketenangannya. Meskipun pekerjaan yang dia jalani tak pernah mudah, Vini merasa puas karena bisa membantu banyak orang dan memberikan keadilan kepada mereka yang membutuhkan. Dia tinggal sendiri di sebuah apartemen sederhana, jauh dari keluarga yang selalu mendukungnya. Vini menikmati kebebasannya, tetapi kadang merindukan kehadiran teman dekat. Suatu hari, dalam sebuah kasus yang melibatkan kecelakaan tragis, Vini bekerja sama dengan seorang polisi bernama Yuda. Yuda adalah seorang detektif muda yang terkenal cerdas dan penuh dedikasi. Pertemuan pertama mereka berlangsung profesional, tetapi ada sesuatu yang membuat Vini merasa ada ketertarikan yang berbeda dari Yuda. Pria itu tampak sering meliriknya dengan penuh perhatian, meskipun sikapnya selalu formal. Vini, yang terbiasa hidup sendiri dan fokus pada karir, awalnya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering bekerja bersama dalam beberapa kasus, saling berdiskusi tentang hasil autopsi dan bukti-bukti yang ditemukan. Yuda selalu menunjukkan rasa hormat pada keahlian Vini, bahkan terkadang menanyakan pendapatnya tentang teori-teori yang sedang mereka selidiki. Vini mulai menyadari bahwa Yuda bukan hanya seorang kolega yang baik, tapi juga seseorang yang memperhatikan dirinya lebih dari sekadar profesionalisme. Vini merasa dirinya semakin percaya diri dalam menjalani pekerjaannya sebagai dokter forensik.
Setiap kasus baru adalah tantangan yang ia hadapi dengan penuh dedikasi. Namun, satu kasus yang datang beberapa bulan setelah kedekatannya dengan Yuda membawa rintangan yang jauh lebih berat dan mengguncang mentalnya. Pagi itu, rumah sakit menerima laporan tentang seorang wanita yang diduga menjadi korban mutilasi. Jenazahnya ditemukan di sebuah daerah terpencil dan kondisi tubuhnya sangat mengenaskan. Hanya beberapa bagian tubuh yang ditemukan utuh, sementara yang lainnya dalam kondisi terpotong, bahkan sebagian besar anggota tubuh hilang. Yang paling mengerikan adalah kepala korban yang belum ditemukan, meski pencarian sudah dilakukan selama beberapa hari. Vini diberi tugas untuk melakukan autopsi pada sisa tubuh korban dan mencoba mencari tahu penyebab kematian. Meskipun sudah berpengalaman, Vini merasa cemas dengan kasus ini. Keadaan tubuh yang sangat rusak dan fakta bahwa kepala korban belum ditemukan menciptakan perasaan ngeri yang sulit untuk dihindari. Dia tahu ini bukan hanya ujian profesional, tetapi juga emosional. Kasus ini memiliki dampak yang mendalam pada dirinya karena ia tahu betapa tragisnya nasib korban. Ketika Vini mulai melakukan autopsi pada tubuh korban, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap potongan tubuh yang dia temui penuh dengan bekas luka yang mengerikan, bukti bahwa korban disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Semua bukti tersebut semakin memperburuk perasaannya. Vini bekerja dengan sangat hati-hati, berusaha tetap profesional, namun di dalam hatinya ada rasa ngeri yang menghantuinya. Pada satu titik, saat Vini tengah memeriksa salah satu luka di tubuh korban, dia menemukan sebuah tanda yang mencurigakan. Sebuah pola luka yang sangat teratur, seakan sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Kenapa pola ini harus begitu teratur? Pikirnya, apakah ini ada hubungannya dengan pelaku yang memiliki pengetahuan atau niat tertentu? Saat itu, Yuda datang ke ruang forensik untuk memberikan informasi terbaru tentang pencarian kepala korban. "Kami belum menemukannya," kata Yuda dengan wajah yang serius. "Kami telah memperluas pencarian, tapi sejauh ini tidak ada petunjuk." Vini mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aku menemukan sesuatu yang aneh, Yuda. Luka-luka pada tubuh korban ini tampaknya bukan hanya sekadar kekerasan biasa. Ada pola yang terlalu teratur, sepertinya pelaku tahu apa yang dia lakukan." Yuda menatapnya dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Aku akan bicarakan dengan tim Vini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita hubungkan dengan kasus sebelumnya." Namun, meskipun Yuda berusaha memberikan dukungan, Vini merasa semakin tertekan. Autopsi ini bukan hanya soal penyelidikan medis, tapi juga soal emosi dan moral. Setiap kali ia menyentuh tubuh korban yang begitu rusak, dia merasa seperti kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Tidak mudah untuk memisahkan diri dari rasa sakit yang ia rasakan, namun dia tahu bahwa tugasnya adalah mencari kebenaran, bukan hanya untuk membantu penyelidikan, tapi juga untuk memberi korban dan keluarganya keadilan. Suatu malam, setelah hari yang panjang di rumah sakit, Vini merasa tubuhnya lelah dan pikiran penuh dengan beban. Kasus mutilasi itu semakin rumit, dan meskipun dia sudah bekerja keras, ada banyak hal yang belum terungkap. Ketika Vini melangkah menuju lift di apartemennya, ia hanya ingin segera beristirahat dan mencoba melupakan sejenak segala yang ia hadapi. Namun, saat pintu lift terbuka, Vini terkejut melihat seorang perempuan berdiri di dalamnya. Perempuan itu mengenakan pakaian yang robek-robek, tubuhnya penuh dengan luka, dan wajahnya penuh darah. Apa yang lebih mengejutkan adalah kepala perempuan itu terlepas dari tubuhnya dan tergantung dengan aneh di lehernya.
Vini merasa tubuhnya membeku, seakan tak bisa bergerak. Perempuan itu menatap Vini dengan mata yang kosong, namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu. Sebuah pesan yang tak terucapkan, namun jelas terasa di udara. Dengan suara serak, perempuan itu akhirnya berbicara. "Kepalaku di dalam kulkas, di rumahnya, rumah pelaku." Setelah itu, perempuan itu tiba-tiba menghilang dari hadapan Vini, seakan terhisap ke dalam kegelapan lift yang sudah tertutup. Vini berdiri terdiam, terkejut, dan hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun, instingnya sebagai seorang profesional tidak bisa menahan rasa takutnya. Perasaan cemas yang menggigit hati segera digantikan oleh tekad yang kuat. "Ini bukan hal yang bisa aku abaikan," pikirnya. Tanpa menunggu lebih lama, Vini segera keluar dari lift dan berlari menuju apartemennya untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia segera menghubungi Yuda, mengabarkan kejadian aneh itu. Yuda mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Vini, aku akan segera ke sana. Kamu harus bertindak cepat. Jika perempuan itu memberitahu kamu sesuatu, itu bisa jadi petunjuk penting." Begitu Yuda sampai, mereka langsung pergi bersama menuju alamat yang diberikan Vini, rumah pelaku yang ternyata tidak terlalu jauh dari apartemen Vini. Mereka tiba di sebuah rumah kecil yang tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Pintu depan terkunci, tetapi dengan bantuan petugas, mereka berhasil masuk ke dalam. Di dalam rumah, suasana terasa mencekam. Semua lampu dimatikan dan udara terasa dingin. Vini merasakan setiap langkahnya dipenuhi kecemasan, tetapi dia terus melangkah dengan penuh tekad. Mereka mencari-cari dan akhirnya di sebuah ruangan kecil yang tertutup rapat, mereka menemukan kulkas yang terletak di sudut ruangan. Begitu kulkas itu dibuka, isi di dalamnya membuat perasaan Vini dan Yuda semakin tercekik. Kepala perempuan yang hilang itu ditemukan di dalamnya dengan luka yang sangat mengerikan, seolah pelaku telah memperlakukan tubuhnya dengan penuh kebencian. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelaku, seorang pria yang sudah lama dicurigai, ternyata memiliki catatan kriminal sebelumnya. Akhirnya, berkat bukti yang ditemukan di rumahnya dan informasi yang diberikan oleh perempuan tersebut, pelaku ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Setelah jenazah korban dibawa kembali ke rumah sakit dan proses identifikasi selesai, Vini merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, hatinya masih dipenuhi perasaan berat. Kasus ini tidak hanya meninggalkan bekas pada dirinya, tetapi juga pada keluarga korban yang harus melalui banyak penderitaan. Pada hari pemakaman korban, Vini hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia tidak bisa melupakan wajah perempuan itu di lift dan merasa bahwa ada hal lebih dari sekadar kasus medis di balik kejadian ini. Setelah prosesi pemakaman selesai, Vini berdiri di samping makam, merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi membawa sebuah bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Dalam bisikan itu, suara perempuan yang sudah tiada terdengar pelan, "Terima kasih telah membantu saya." Vini menutup matanya sejenak, merasakan ketenangan yang aneh mengalir dalam dirinya. Ia tahu, walaupun kasus ini penuh dengan kegelapan, ia telah melakukan yang terbaik. Arwah perempuan itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah keadilan tercapai. Dengan rasa syukur dan haru, Vini melangkah pergi, menyadari bahwa pekerjaannya sebagai dokter forensik lebih dari sekadar mengungkap penyebab kematian. Itu adalah tentang memberikan keadilan bagi mereka yang tak bisa berbicara dan memberdayakan dirinya untuk tidak pernah menyerah.
apapun tantangannya. Beberapa hari setelah kasus mutilasi yang mengerikan itu selesai, Vini merasa seolah ada beban yang sedikit lebih ringan. Ia memutuskan untuk mengambil waktu sejenak untuk dirinya sendiri dan bertemu dengan Yuda di sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi setelah bekerja. Mereka duduk di pojok kafe, menikmati secangkir kopi hangat, berbicara tentang banyak hal selain pekerjaan. Suasana di kafe itu sangat berbeda, lebih tenang, tanpa tekanan dari kasus-kasus yang selalu mengisi hari-harinya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sementara. Saat mereka sedang mengobrol, Vini secara tidak sengaja melihat sepasang wanita duduk di meja sebelah. Salah satu dari mereka tampak familiar, meskipun wajahnya agak kabur di ingatannya. Mereka berdua terlihat sedang mengobrol, namun ada sesuatu yang aneh. Wanita yang lebih muda, dengan rambut panjang dan berpakaian cerah, tampak sangat gelisah. Wanita yang satunya lagi, yang lebih tua dan berpakaian gelap, duduk dengan tenang, sesekali memberikan senyuman tipis. Vini merasa seperti ada yang aneh dengan penampilan mereka, namun ia tak bisa menyebutkan apa yang membuatnya merasa demikian. "Yuda, kamu lihat itu?" tanya Vini pelan. Yuda menoleh dan melihat kedua wanita itu. Mereka tampak biasa saja. Kenapa? Vini merasa gelisah, tetapi ia memutuskan untuk tidak mengungkitnya lebih lanjut. Mereka kembali melanjutkan percakapan mereka, namun perasaan tidak nyaman terus menghantui Vini. Beberapa menit kemudian, wanita yang lebih muda itu tampak mulai merasa sangat tidak enak badan. Wajahnya pucat dan ia mulai mengusap tenggorokannya, seolah ada yang menghalangi pernapasannya. Wanita yang lebih tua tampak khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba, wanita muda itu terjatuh ke meja. Keributan kecil terjadi, beberapa pengunjung kafe berteriak, dan Yuda segera berdiri untuk membantu, diikuti oleh beberapa pelayan kafe yang bergegas mendekat. Namun, tak lama setelahnya, wanita muda itu dinyatakan meninggal dunia akibat keracunan. Vini dan Yuda merasa terkejut. Polisi segera dipanggil, dan mereka mulai mengusut kejadian tersebut. Ketika Vini kembali ke rumah sakit beberapa jam kemudian, ia tidak bisa mengusir bayangan kejadian di kafe itu. Wanita yang lebih tua tadi tampaknya menghilang begitu saja, seolah lenyap dari tempat kejadian. Beberapa jam setelah kejadian di kafe, Vini menerima panggilan yang mengabarkan bahwa jasad wanita yang baru saja meninggal tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Vini merasa tidak tenang. Ia segera menuju ruang forensik untuk mempersiapkan diri, tetapi perasaan ragu terus menghinggapinya. Sejak pertama kali melihat wanita itu di kafe, ia merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ada bagian dari diri wanita itu yang tidak bisa ia kenali. Penampilannya, meskipun tampak manusiawi, seperti bayangan samar yang tidak bisa dipahami. Begitu jasad wanita itu dibawa ke ruang autopsi, Vini mempersiapkan segala perlengkapan untuk memulai. Namun, saat ia membuka penutup wajah wanita tersebut, tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang mengganggu di dalam pikirannya. Wajah wanita itu terlihat sangat pucat, tetapi ekspresinya tampak seperti kosong, seperti tidak berada di sini. Vini mengusap wajahnya sejenak, berusaha untuk tetap fokus. Seperti sebuah kilas balik, Vini ingat kembali penampakan di kafe. Wanita itu duduk begitu dekat dengannya, namun sosoknya terasa seperti bayangan samar. Vini merasa ada sesuatu yang ganjil, seperti ada energi tak kasat mata yang terhubung dengan wanita tersebut, sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Ia mulai ragu apakah benar-benar bisa melakukan autopsi dengan tenang. Ada ketidakpastian yang mendalam,
seolah-olah tubuh wanita itu bukan hanya sekedar korban, tapi ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang melibatkan kematiannya. Di tengah kebingungannya, Yuda muncul di ruang forensik, memberikan dukungan moral seperti biasa. "Vini, kamu tampak ragu. Ada masalah?" Vini menatap Yuda sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku merasa ada yang aneh, Yuda. Wanita ini, aku melihatnya tadi di kafe, tapi ada sesuatu yang tidak jelas tentang dia. Bayangannya seperti samar, tak nyata." Yuda mengangguk, memahami ketegangan yang dialami Vini. "Jangan khawatir, kita akan pastikan semuanya. Aku akan bantu kamu. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan." Vini menatap jenazah itu lagi, lalu menarik napas dalam-dalam. Meskipun masih merasa ragu, ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah panggilan untuk menemukan kebenaran. Ia memulai autopsi dengan hati yang penuh ketegangan. Setiap langkah yang diambil seolah membawa perasaan yang lebih berat, tetapi ia harus menyelesaikannya. Selama proses autopsi, Vini menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam perut korban terdapat tanda-tanda keracunan yang berasal dari zat yang sangat jarang ditemukan. Ini adalah bukti bahwa keracunan bukanlah kejadian biasa, tetapi tindakan yang disengaja, direncanakan. Namun, meskipun ia mendapatkan bukti baru, ada rasa yang mengganggu dirinya. Rasa bahwa ini lebih dari sekadar kejahatan biasa. Pagi berikutnya, polisi menyelidiki lebih lanjut dan akhirnya menemukan informasi yang menghubungkan wanita yang baru meninggal dengan sebuah kelompok yang terlibat dalam praktik okultisme. Rupa-rupanya, kematiannya adalah bagian dari upacara gelap yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang percaya pada kekuatan mistis. Wanita itu sendiri mungkin bukan hanya korban biasa. Beberapa hari setelah kejadian yang menegangkan di rumah sakit, Vini berusaha untuk melanjutkan pekerjaannya dan mencoba mengalihkan pikirannya dari kasus yang penuh misteri tersebut. Namun, rasa aneh yang ditinggalkan oleh wanita yang meninggal di kafe itu tak pernah benar-benar menghilang. Setiap kali Vini menutup matanya, bayangan samar wajah wanita itu selalu muncul di pikirannya, seolah mengingatkan akan sesuatu yang belum selesai. Satu malam, setelah selesai shift, Vini memutuskan untuk mengemudi pulang dengan perasaan lelah. Langit malam tampak gelap, hanya diterangi lampu jalan yang samar. Ketika melewati jalan sepi yang mengarah ke apartemennya, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di luar jendela mobilnya. Di salah satu tempat parkir, ada sebuah mobil tua yang tampak parkir dengan mesin menyala. Vini merasa ada sesuatu yang ganjil, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Namun, tak lama setelah ia lewat, pandangannya tertuju pada sosok yang duduk di kursi pengemudi mobil itu. Perempuan yang dilihatnya di kafe, wanita yang baru saja meninggal, terduduk di sana dengan mata yang sudah mulai mengeluarkan darah dan mulutnya mengeluarkan liur hitam yang mengerikan. Wajahnya tampak sangat pucat, namun ada ekspresi yang memelas, seolah dia berusaha berbicara tanpa suara. Vini mengerem mobilnya dan berhenti di tepi jalan. Jantungnya berdegup kencang dan perasaan takut mulai menyelimutinya. Apakah ini adalah hal yang sama seperti yang dia rasakan sebelumnya saat ia melihat wanita itu di kafe? Apakah ini benar-benar wanita yang sama atau sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi? Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Vini memutuskan untuk mendekat. Ia membuka pintu mobil dan melangkah ke arah mobil yang terparkir itu. Saat semakin dekat, wanita itu akhirnya membuka mulut, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Tolong aku," kata wanita itu dengan suara serak, sementara darah mengalir dari matanya dan liur hitam terus keluar dari mulutnya.
Aku, korban pengorbanan, aliran sesat mereka. Vini merasa tubuhnya membeku. Aliran sesat, pikirnya, tak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Dengan cepat ia mendekat lebih dekat, hampir tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Kau siapa? Apa yang terjadi padamu? Tanyanya dengan gemetar. Wanita itu meraih tangan Vini dengan gerakan lemah. Mereka mengorbankanku. Mereka melakukannya untuk tujuan yang gelap. Aku tidak bisa melarikan diri. Tolong, kau harus hentikan mereka sebelum semua terlambat. Mereka akan datang. Mereka tahu kalau aku sudah memberitahu. Tiba-tiba wanita itu terdiam. Matanya terbuka lebar, tapi tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Liur hitamnya semakin banyak dan tubuhnya mulai tampak kaku. Sebelum Vini bisa berbuat apa-apa, wanita itu menghilang begitu saja, seperti lenyap dalam kegelapan malam, seolah-olah dia tidak pernah ada. Mobil itu kosong dan jalan kembali sunyi. Vini berdiri terpaku di tempat itu, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Ada begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab, namun satu hal jelas di benaknya. Wanita itu bukanlah seorang korban biasa. Tanpa membuang waktu, Vini segera menghubungi Yuda yang langsung datang untuk membantunya menyelidiki lebih lanjut. Mereka berdua menyusun informasi yang didapatkan, dan setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa wanita itu terhubung dengan sebuah aliran sesat yang sudah lama beroperasi di kota tersebut. Aliran tersebut terlibat dalam praktik pengorbanan manusia yang menyembunyikan tujuannya di balik lapisan keyakinan palsu. Dengan bukti yang cukup, polisi akhirnya menggencarkan operasi besar-besaran untuk membongkar aliran sesat itu. Sejumlah anggota kelompok tersebut berhasil ditangkap dan mereka mengungkapkan bahwa wanita yang telah meninggal itu adalah salah satu dari sekian banyak korban yang dipilih untuk ritual pengorbanan. Mereka melakukan upacara tersebut dengan keyakinan bahwa korban-korban mereka akan memberikan kekuatan magis kepada mereka. Vini dan Yuda yang kini bekerja lebih dekat dari sebelumnya merasa lega karena aliran sesat tersebut berhasil digulung. Semua orang yang terlibat dalam praktik gelap ini ditangkap dan kota itu akhirnya bisa bernapas lega. Namun, meskipun kasus ini telah selesai secara hukum, Vini merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pada malam terakhirnya sebelum kembali ke rumah, setelah semuanya berakhir, Vini berjalan sendirian di luar rumah sakit. Tiba-tiba, angin malam membawa sebuah bisikan halus yang membuatnya berhenti sejenak. Dalam angin itu, ia mendengar suara yang sudah sangat dikenalnya. Terima kasih telah menyelamatkanku." Suara wanita itu terdengar, meskipun tubuhnya sudah tidak ada lagi. Hari-hari Vini setelah menyelesaikan kasus aliran sesat tersebut sebenarnya penuh dengan ketenangan yang relatif. Tetapi suatu kejadian yang tak terduga kembali mengganggu pikiran dan ketenangannya. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Vini memutuskan untuk berjalan-jalan ke sebuah mall untuk melepas penat dan berbelanja sedikit, berharap bisa melupakan sejenak rutinitas yang seringkali menegangkan. Namun, di dalam mall yang ramai itu, pandangannya tertuju pada seorang pria yang tampak sangat terluka. Pria itu duduk di kursi, berpakaian sederhana, dan meskipun wajahnya tidak terlihat begitu jelas, Vini bisa melihat jelas bahwa tubuhnya terluka parah. Tangan pria itu hampir putus, terbakar, hingga kulitnya mengelupas dan membentuk luka yang sangat mengerikan. Vini yang memiliki pelatihan medis segera merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia bergegas mendekati pria tersebut tanpa menyadari
bahwa hal ini akan menjadi titik awal dari sebuah rangkaian kejadian yang lebih menakutkan lagi. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Vini, berusaha menenangkan pria itu meskipun hatinya berdebar sangat kencang. Pria itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong. "Tolong bantu aku," jawab pria itu dengan suara serak, mencoba menyentuh tangannya yang terluka, seolah berusaha mengusir rasa sakit yang tak terbayangkan. Vini berusaha memberikan pertolongan pertama, tetapi tidak lama kemudian pria itu mulai bergidik, seolah tubuhnya bergetar hebat, dan sebelum Vini bisa melakukan lebih banyak, pria itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Ia pun terkejut dan bulu kuduknya seketika berdiri, tidak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Beberapa hari kemudian, Vini memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran untuk makan malam, berusaha untuk melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Tetapi tak lama setelah duduk, ia kembali merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pria duduk di meja dekatnya, dan meskipun ia tampak biasa saja, ada sesuatu yang sangat aneh dengan ekspresinya. Wajahnya sangat pucat, seakan-akan nyawanya hampir hilang. Tak lama setelah itu, pria itu mulai muntah darah. Darah tidak hanya keluar dari mulutnya, tetapi juga belatung yang bergerak-gerak keluar dari tenggorokannya dalam jumlah yang tidak wajar. Suasana restoran yang semula tenang berubah menjadi tegang, tetapi orang-orang di sekitar tenang saja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Vini berdiri terpaku, tubuhnya seolah dibekukan oleh ketakutan yang luar biasa. Ketika Vini bergegas untuk membantu, tiba-tiba pria itu menatap ke arah Vini dan mengucapkan kata, "Tolong bantu aku dan bilang maafkan aku." Lalu seketika pria itu menghilang. Malam itu, Vini memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian-kejadian aneh tersebut. Tetapi saat ia membuka pintu kamarnya, dia langsung melihat sebuah sosok berdiri di depannya. Itu adalah seorang perempuan, namun wajahnya tampak rusak dan hancur. Terlihat seperti bekas luka parah yang menyayat-nyayat wajahnya. Di sampingnya ada seorang anak kecil yang tampak sangat lemah, dengan wajah pucat dan tubuhnya penuh dengan luka-luka yang mengerikan. Perempuan itu menatap Vini dengan tatapan penuh permohonan. Tolong kami, bantu kami," katanya dengan suara bergetar. Suaranya nyaris hilang, tetapi cukup jelas untuk membuat Vini terhenyak. "Anakku, dia tak bisa bertahan. Tolong bantu dia." Vini meskipun ketakutan berusaha mendekat. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Vini dengan suara gemetar. "Kenapa kamu terluka seperti itu? Apa yang terjadi pada anak itu?" Perempuan itu hanya bisa menunjuk ke arah perut anak kecil itu yang ternyata sudah terburai. Isi perutnya hancur, darahnya mengalir tanpa henti. Mereka yang melakukannya, mereka yang mengirim kami. Kami adalah bagian dari mereka, tapi kami tak bisa bertahan lebih lama. Anak ini, dia tak bisa mati dengan cara seperti ini. Vini merasa tubuhnya lemas, dan sejenak ia hampir tak tahu harus berbuat apa. "Tolong, jangan pergi," katanya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya seolah dihimpit oleh rasa takut dan rasa tidak berdaya. "Aku akan mencoba membantu kalian." Namun, tak lama setelah Vini mengatakan itu, perempuan dan anak itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Vini berdiri terpaku di depan pintu kamar, perasaan bingung dan takut menguasai dirinya. Apakah yang baru saja ia alami adalah kenyataan, ataukah ia sedang berhalusinasi karena terlalu banyak bekerja? Namun, ia tahu bahwa ini bukan sekadar imajinasi. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap sedang mengancam. Paginya, Vini tidak bisa menahan kegelisahan dalam hatinya.
Ia segera melaporkan kejadian aneh itu kepada Yuda dan mereka mulai menyelidiki lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa aliran sesat yang sebelumnya mereka ungkapkan, meskipun sudah dibongkar, ternyata memiliki sel-sel tersembunyi yang masih melakukan praktik gelap. Mereka juga menemukan bahwa banyak korban dari aliran ini yang telah dibunuh dengan cara-cara yang sangat mengerikan masih mengganggu dunia orang hidup, berusaha mencari pembebasan dari penderitaan mereka. Dengan bantuan Yuda, Vini berusaha mengungkap lebih dalam, menyelidiki dan membongkar lebih banyak lagi petunjuk. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pengorbanan manusia, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Sesuatu yang bisa melibatkan roh-roh yang terperangkap di dunia ini, mencari keadilan mereka yang belum tercapai. Vini tahu perjuangannya belum berakhir. Keberanian dan tekadnya untuk melawan kegelapan semakin menguat, karena ia tahu bahwa ada banyak nyawa yang belum mendapatkan kedamaian. Hari-hari Vini semakin berat setelah serangkaian penampakan yang terus menghantui pikirannya. Ia merasa tertekan dengan kemampuan yang tiba-tiba muncul yang memungkinkannya melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dalam hatinya, ia tidak pernah meminta ini semua, apalagi harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa dari penampakan itu tidak sekadar bayangan, melainkan sosok-sosok yang meminta bantuan. Malam itu, setelah penampakan perempuan dan anak kecil yang mengerikan di depan pintu apartemennya, Vini hampir tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan wajah-wajah mereka, luka-luka yang sangat nyata, dan kata-kata mereka yang penuh permohonan. Setiap detik terasa seperti beban berat yang menghimpit dadanya. Mengapa aku? Mengapa mereka mendatangiku? Pikirnya berulang kali. 2 hari kemudian, ketika Vini menjalani shift pagi di rumah sakit, sesuatu yang mengubah hidupnya kembali terjadi. Sebuah mobil jenazah datang ke rumah sakit, membawa beberapa jasad korban yang baru ditemukan setelah insiden ledakan yang tragis. Vini, yang bertugas sebagai dokter forensik hari itu, diberitahu bahwa jasad-jasad tersebut harus segera diidentifikasi dan diotopsi. Ketika petugas membuka kantong jenazah pertama, Vini langsung merasa tubuhnya gemetar. Itu adalah laki-laki dengan luka bakar yang parah dan tangan yang hampir putus. Laki-laki yang pernah ia temui di mall beberapa hari lalu. Tubuhnya terasa kaku, matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Petugas melanjutkan membuka kantong jenazah berikutnya. Kali ini seorang pria dengan wajah pucat, darah masih mengering di sekitar mulutnya. Vini merasa sesak napas. Itu adalah pria yang muntah darah dan belatung di restoran. Saat kantong jenazah terakhir dibuka, tubuh Vini terasa seperti akan roboh. Itu adalah perempuan yang dilihatnya berdiri di depan apartemennya bersama seorang anak kecil dengan tubuh penuh luka dan perut yang terburai. Hati Vini berdebar kencang. Mereka semua korban ledakan ini, pikirnya sambil menatap jasad-jasad itu dengan campuran rasa takut, sedih, dan bingung. Ia berusaha mengendalikan dirinya, tetapi bayangan-bayangan dari hari-hari sebelumnya kembali menyeruak di benaknya. Setelah mencoba menenangkan dirinya, Vini memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang insiden ledakan tersebut. Ia meminta laporan polisi dari Yuda, yang juga menangani kasus tersebut. Dari laporan itu, ia mengetahui bahwa ledakan itu adalah hasil dari serangan bom yang dilakukan oleh sebuah kelompok radikal yang sudah lama diincar oleh pihak berwajib. Korban-korban itu adalah warga sipil yang kebetulan berada di lokasi saat bom meledak, seorang pria yang sedang mengantar barang, seorang pria yang makan di restoran, dan seorang ibu bersama anaknya yang sedang berjalan-jalan.
Semua ini mulai masuk akal bagi Vini, tetapi di saat yang sama, ia merasa semakin berat. Penampakan mereka tidak lain adalah jeritan minta tolong, upaya terakhir mereka untuk mencari keadilan. Mereka datang padanya karena, entah bagaimana, mereka tahu bahwa Vini adalah seseorang yang mampu mendengar dan memahami penderitaan mereka. Namun, kesadaran itu membuat Vini semakin merasa tertekan. Ia tidak pernah meminta kemampuan ini, tidak pernah menginginkan beban ini. Mengapa aku harus menjadi tempat mereka mencari jawaban? Gumamnya dalam hati saat menatap jasad-jasad di depannya. Yuda, yang menyadari perubahan pada Vini, mencoba memberikan dukungan. Vini, aku tahu ini berat, tapi mungkin ini adalah jalan yang harus kamu tempuh. Mungkin mereka datang padamu karena tahu kamu orang yang cukup kuat untuk mendengar mereka, katanya. Vini menatap Yuda, mencoba mencari jawaban dalam kata-katanya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus melakukan ini, Yuda. Rasanya seperti aku kehilangan diriku sendiri setiap kali melihat mereka, ucapnya dengan suara gemetar. Yuda menggenggam bahunya dengan lembut. Kamu tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sini untuk membantu apapun yang terjadi. Setelah mendengar itu, Vini mencoba menguatkan hatinya. Ia melanjutkan pekerjaannya, mengidentifikasi jasad-jasad tersebut dan membantu keluarga mereka mendapatkan kejelasan atas nasib orang yang mereka cintai. Ketika pemakaman korban diadakan, Vini merasa beban itu sedikit berkurang. Dalam doa dan tangis keluarga korban, ia merasa bahwa arwah-arwah itu akhirnya menemukan kedamaian. Namun, di dalam hatinya, Vini tahu bahwa ini belum berakhir. Kemampuannya adalah pintu menuju dunia yang lebih besar dan penuh misteri. Dan meskipun ia belum siap, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab yang datang bersamanya. Dunia kegelapan dan keadilan telah bersinggungan dalam hidupnya, dan ia harus terus berjalan di jalur yang telah ditentukan, dengan harapan bahwa ia akan selalu membawa kebenaran untuk yang hidup maupun yang telah tiada. Hari itu, suasana di rumah sakit lebih sibuk dari biasanya. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di jalan tol, melibatkan sebuah bus yang terbakar setelah menabrak pembatas jalan. Sebagian besar penumpang tidak selamat, dan banyak jasad yang ditemukan dalam kondisi hangus sehingga sulit dikenali. Sebagai dokter forensik, Vini ditugaskan untuk mengautopsi jasad-jasad itu dengan harapan dapat membantu mengidentifikasi para korban dan memberikan kepastian kepada keluarga mereka. Ketika Vini memasuki ruang autopsi, aroma yang menyengat dari jasad terbakar langsung menyerang hidungnya. Di depannya, kantong-kantong jenazah berjejer, masing-masing membawa cerita tragis dari nyawa yang hilang. Dengan hati berat, Vini mengenakan sarung tangan dan memulai tugasnya. Namun, malam itu, ketika ia kembali ke apartemennya setelah menjalani shift yang melelahkan, ia merasa sesuatu yang aneh. Udara di dalam apartemennya terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip. Vini mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya kelelahan yang membuatnya merasa paranoid. Namun, saat ia berjalan ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di sana, berdiri beberapa sosok yang tampak samar, tetapi cukup jelas untuk dikenali sebagai manusia. Wajah mereka hangus, tubuh mereka penuh luka bakar, dan beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki fitur wajah yang utuh. Mereka berdiri dalam diam, menatap Vini dengan tatapan yang penuh permohonan. "Tolong, bantu kami." Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang serak, hampir seperti bisikan. Vini mencoba menenangkan dirinya meskipun jantungnya berdegup kencang. "Siapa kalian?
"Apa yang kalian inginkan dari aku?" tanyanya. Suaranya gemetar. Sosok yang lain melangkah maju. Kami adalah penumpang bus itu. Tubuh kami hangus. Keluarga kami tidak tahu di mana kami berada. Tolong, kami ingin dimakamkan dengan layak. Kami ingin ditemukan oleh mereka yang mencintai kami. Kata-kata mereka menusuk hati Vini. Ia merasa simpati yang mendalam, tetapi juga beban yang besar. "Aku akan mencoba membantu kalian," jawabnya akhirnya, berusaha menenangkan sosok-sosok itu meskipun ketakutan masih menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, Vini kembali ke ruang autopsi dengan tekad yang baru. Ia mulai memeriksa setiap jasad dengan lebih teliti, mencari petunjuk sekecil apapun yang dapat membantu mengidentifikasi mereka, potongan pakaian yang tersisa, aksesori, bahkan struktur gigi yang mungkin masih utuh. Dalam proses tersebut, ia merasa seolah-olah dibimbing oleh kekuatan yang tak terlihat. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan samar yang membimbingnya ke arah tertentu, menunjukkan sesuatu yang penting. Beberapa hari kemudian, berkat upaya Vini, beberapa jasad berhasil diidentifikasi. Keluarga korban yang telah menunggu dengan cemas akhirnya mendapatkan kepastian dan bisa membawa orang yang mereka cintai untuk dimakamkan secara layak. Vini merasakan kelegaan yang besar ketika melihat bagaimana keluarga-keluarga itu akhirnya bisa mendapatkan kedamaian meskipun dalam kesedihan yang mendalam. Namun masih ada beberapa jasad yang belum dikenali, dan malam itu sosok-sosok yang sama kembali mendatanginya. Kali ini mereka terlihat lebih tenang, tetapi masih penuh dengan permohonan. "Terima kasih dokter, tapi ada yang belum selesai. Masih ada beberapa dari kami yang belum ditemukan. Tolong teruskan," kata salah satu dari mereka. Wajahnya yang hangus terlihat lebih damai daripada sebelumnya. Vini mengangguk pelan. "Aku akan terus mencoba," janjinya. "Kalian semua akan diperlakukan dengan layak. Aku tidak akan membiarkan siapapun terlupakan." Dengan semangat itu, Vini melanjutkan pekerjaannya, bahkan meminta bantuan ahli forensik lain dan polisi untuk memperluas penyelidikan. Mereka mulai mencocokkan catatan penumpang dengan laporan orang hilang, melakukan analisis DNA dari potongan tubuh yang ditemukan, dan menyisir lokasi kecelakaan untuk mencari barang-barang yang mungkin tertinggal. Satu persatu, para korban akhirnya berhasil diidentifikasi, dan setiap kali Vini berhasil mengungkap identitas mereka, ia merasakan beban di hatinya semakin ringan. Pada akhirnya, ketika semua jasad telah dikenali dan dimakamkan, Vini merasa bahwa tugasnya sebagai jembatan antara yang hidup dan yang telah tiada telah terpenuhi. Malam itu, saat ia berjalan pulang dari rumah sakit, angin sejuk menyentuh wajahnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah udara di sekitarnya lebih ringan, lebih damai. Ketika ia tiba di apartemennya, ia merasakan kehadiran yang hangat, dan sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. "Terima kasih, sekarang kami bisa beristirahat." Vini tersenyum tipis meskipun air mata menetes di pipinya. Ia tahu bahwa meskipun pekerjaannya seringkali berat dan penuh misteri, ia telah melakukan sesuatu yang berarti, dan untuk itu ia merasa bersyukur. Hari-hari Vini perlahan berubah seiring waktu. Setelah menghadapi berbagai kejadian aneh yang melibatkan arwah dan penampakan, ia akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa kemampuannya adalah bagian dari dirinya. Sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab. Rasa takut yang dulu selalu menghantuinya kini berubah menjadi pemahaman. Meskipun keanehan masih kerap terjadi dalam pekerjaannya sebagai dokter forensik. Suatu siang, saat ia sedang bekerja di ruang autopsi,
salah satu jenazah yang baru dibawa tampak bergerak. Tubuh itu yang seharusnya sudah kaku tiba-tiba membuka matanya dan menoleh ke arah Vini. "Dokter," katanya dengan suara lemah, "aku belum selesai berpamitan dengan keluargaku." Vini yang dulu mungkin akan melompat ketakutan kini hanya menarik napas panjang lalu menatap jenazah itu dengan tenang. "Aku akan membantu keluargamu menemukannya. Tenanglah," jawabnya. Setelah itu, tubuh jenazah tersebut kembali diam, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Kadang-kadang, jasad yang sedang ia otopsi seolah-olah bangun untuk memberinya pesan singkat, entah meminta pertolongan, mengungkapkan rahasia terakhir, atau hanya sekadar mengucapkan terima kasih karena telah diperlakukan dengan hormat. Anehnya, Vini tidak lagi merasa gentar atau terganggu. Ia bahkan merasa bahwa kemampuannya membuat pekerjaannya menjadi lebih berarti, membantu mereka yang telah tiada untuk mendapatkan keadilan atau sekadar kedamaian. Di luar pekerjaannya, Vini mulai menemukan cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ia belajar meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, bertemu dengan teman-teman, dan sesekali menghabiskan waktu bersama Yuda yang semakin dekat dengannya. Yuda, meskipun tidak sepenuhnya memahami dunia yang Vini hadapi, selalu ada untuk mendukung dan mendengarkan. Suatu malam, setelah menyelesaikan kasus yang rumit, Vini duduk di balkon apartemennya sambil menatap langit malam yang cerah. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan matanya sejenak, merasakan kedamaian yang mulai ia peluk. Bisikan-bisikan samar kadang masih terdengar di telinganya, namun kali ini ia tidak lagi menghindar. Ia membuka hatinya, menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Vini tahu bahwa kemampuannya adalah cara semesta memintanya untuk menjadi jembatan bagi yang hidup dan yang telah pergi. Dan meskipun jalannya penuh tantangan, ia tidak menyesali peran yang harus ia jalani. Cerita Vini berakhir dengan ketenangan yang perlahan-lahan menyelimuti hidupnya. Ia berdamai dengan dirinya sendiri, dengan dunia yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Di antara kegelapan dan cahaya, ia menemukan tujuan yang membuatnya tetap melangkah, menghadirkan keadilan, kedamaian, dan penghormatan, baik bagi mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada.